Baiklah, kita lanjutkan. Kenali kepribadianmu. Tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Ya nggak tahu lah, kan kita belum baca ya kan? Kenapa kita ditanya? Tahu nggak sih? Coba kalian tahu nggak? Enggak kan? Sama. Tahu nggak sih? Kok dibacalah? Mending kita skip bagian tahu nggak sih. Selain berubah secara fisik, sebetulnya jiwa kita juga berkembang. Makanya kita jadi ngerasa aneh, tidak mengenali diri sendiri, atau yang kata orang mencari jadi diri. Ups, makanan apaan tuh? Kadang kita bersemangat, kadang males abis. Agak pelin-pelan ya. Hehehehe. Coba deh kalau ada kalimat hehehehe itu kalian bacanya gimana? Hehehehe. Kok yang dibahas hehehehe? Ini kan konten harusnya mendidik. Jadi selain berubah secara fisik, kita itu juga berkembang jiwanya. Jadi seorang remaja itu harus berkembang juga jiwanya. Buat teman-teman yang hari ini merasa masa remajanya udah lewat, apakah hari ini jiwa kita berkembang? Buat adik-adikku, buat teman-teman yang hari ini masih remaja, coba mari hari ini kita lihat, apakah kalian sering galau, apakah kalian merasa sebenarnya mencari jati diri, sebenarnya siapa sih aku, tidak mengenali diri sendiri. Apakah ini artinya remaja pasti amnesia, remaja tidak mengenali diri sendiri? Apakah seorang anak-anak ketika beranjak menjadi dewasa menjadi lupa akan siapa dirinya? Apakah seorang anak ketika masuk menjadi remaja akan bertanya, aduh aku siapa? Bukan. Jadi bukan seperti itu. Maksudnya adalah kita tahu, aku tahu waktu aku dari anak-anak ke remaja, aku pun masih tahu kalau aku Michael. Aku seorang anak laki-laki, aku seorang lelaki yang sedang Aku tidak lupa siapa diriku, tetapi aku mulai bertanya, sebenarnya aku ini siapa? Kok kembali ke sana? Ya jadi sebenarnya aku tahu siapa aku, tetapi aku pun merasa bimbang dengan hidup ini. Sebenarnya aku hidup ini untuk apa? Sebenarnya aku diciptakan untuk mencari apa? Mulai mencari arti sebenarnya dari hidup ini. Itulah remaja. Dan kalau hari ini teman-teman mengalaminya, ketahuilah kalian tidak sendiri. Ada teman-teman yang juga mengalaminya. Dan permasalahannya adalah, apakah kita mampu menemukan jati diri kita dengan tepat saat ini? Aku bersyukur kalau hari ini aku boleh menemukan. Tapi bukan berarti saat aku sudah menemukan, masa pencarianku berakhir. Bahwa setiap manusia selama hidupnya akan terus mencari satu arti. Dan pada suatu titik, orang tersebut menemukan arti hidupnya, dia akan berjuang untuk apa yang menjadi arti hidupnya. Wow, kok makin keren. Kita lanjutkan. Tapi tenang, itu wajar. Dan soal asmara, cie nggak ada cie-nya, itu murni tambahan dari aku. Soal asmara, senang berpetualang, jatuh cinta, tapi juga bisa sangat emosional, bisa marah, bosan, bete, cuek, ngambekan. Jadi remaja itu sudah mulai merasakan cinta. Wow, sudah mulai merasakan jatuh cinta. Sepertinya aku akan coba buat sebuah konten ngomong tentang cinta, ngomong cinta ya, khusus cinta gitu ya. Oke, jadi memang seorang remaja akan mengalami cerita cinta. Ketika jatuh cinta, lalu mulai merasakan cinta, lalu mulai naksir, cowok naksir cewek, cewek naksir cowok, lalu ada yang mulai pacaran monyet, cinta monyet dan lain sebagainya. Lalu ngambek ketika lagi chat baru 3 detik nggak di-read, mulai marah. Kamu kemana aja selama 3 detik ini? Kenapa selama 3 detik ini chatku nggak kamu baca? Jadi inginnya selalu dibaca. Lalu banyak hal lah. Inilah remaja. Itu adalah hal yang indah. Aduh, aku udah nggak remaja tapi aku juga gitu. Kita lanjutkan. Cinta. Jadi memang seperti itu, bahwa remaja akan mengalami itu. Tapi ketahuilah bahwa saat kalian belajar tentang cinta, saat kalian mulai jatuh cinta pada seseorang, ketahuilah orang yang pertama kali mengajarkan kalian jatuh cinta, orang itu juga yang mengajarkan kalian namanya patah hati. Karena jatuh cinta itu cinta. Iya, oke lah. Ada banyak hal tentang cinta yang bisa kita bahas nanti di sesi yang lain. Tapi hari ini kalian akan sedang
memulai merajut sebuah kisah cinta, jalanilah dengan ucapan syukur dan jangan menyimpang ke arah yang salah, sehingga kisah cinta kalian adalah sebuah kisah cinta yang terindah. Hari ini siapapun dengan apapun tetap jangan lupa beribadah. Kita akan lanjutkan. Hal ini wajar dialami remaja pada masa pertumbuhan, karena merupakan suatu proses perkembangan jiwa menuju kedewasaan. Ternyata cinta itu mendewasakan. Cinta yang benar itu mendewasakan. Kenali kepribadianmu. Di awal masa remaja biasanya, nah ini ada poin-poin ya, ada poin-poin ya, ada poin-poin, kita akan coba bahas nih tiap poinnya. Oke, jadi yang pertama, ini ada love-nya ya. Poinnya ada love-nya ya, kalau kalian bisa lihat ya. Oke, bisa. Mulai memperhatikan penampilan sesuai model terkini. Jadi kalau ada kalian mungkin punya adik hari ini ya, adik SMA, SMP, udah mulai nih ngelihat, aduh kok gemuk, lalu mulai diet berlebihan dan lain sebagainya. Nanti sepertinya di buku ini ada bahas tentang diet dan lain sebagainya. Tapi mulai memperhatikan penampilan, nonton film-film Korea, drama-drama Korea, opa, oma, opa, oni, opa dan lain sebagainya, lalu melihat wanita Korea kurus-kurus, lalu melihat kok badanku gemuk, lalu mulai berpikir bagaimana supaya bisa punya wajah secantik wanita Korea, bagaimana punya wajah seganteng drama-drama Korea, bagaimana punya penampilan yang menarik, yang menawan, yang sangat kekinian, yang OOTD katanya. Maka itulah remaja berusaha untuk mencoba, mencari, memperhatikan penampilan. Maka itu wajar. Ketika hari ini kalian mengalami seperti itu wajar. Kalau nggak ngalami gimana kak? Berarti nggak wajar. Kalau nggak ngalami, mungkin kita lanjutkan saja. Poin yang kedua di sini katakan mulai sensitif, mudah marah, tersinggung, suka memberontak dan melawan. Karena efek mencari jati dirinya tadi itu ya kali ya. Jadi akhirnya mulai suka memberontak ketika dikekang, inginnya bebas, ingin mencintai kebebasan. Akhirnya mulai temperamental. Itu pasti juga mengakibatkan karena adanya hormon-hormon yang mulai muncul ya, hormon progesteron, testosteron, hormon-hormon seksual yang mulai muncul dan akhirnya merangsang mulai mudah marah, mudah tersinggung, sensi dan lain sebagainya. Ini nggak ngomong cewek, ini ngomong khusus cowok. Ini nggak khusus cewek, tapi kita ngomong cowok cewek, jadi nggak ada masalah PMS. Mungkin nanti ada di buku ini tentang PMS, kita nggak tahu karena aku juga belum coba selidiki. Aku ingin baca bareng teman-teman semua sehingga dapat first impressionnya. Dan ya itulah ketika mulai sensi, mulai marah-marah. Kalau punya adik yang masih remaja dan adik kalian mulai suka marah-marah, maka jangan dibalas marah, cobalah dimengerti dan tuntun adik kita untuk apa? Untuk menemukan jati dirinya. Bagi para orang tua, kalau punya anak hari ini mulai masuk usia remaja kok mulai plin-plan, mulai marah-marah, mulai sensi, coba tuntun anak kita untuk menemukan jati dirinya. Luar biasa. Poin selanjutnya dikatakan lebih mementingkan teman dan suka geng, suka kelompok. Ngegap itu kali ya maksudnya ya. Jadi lebih suka teman daripada ada di rumah, lebih suka berkeluarga. Kalau di masa stay at home seperti ini kita terpaksa harus di rumah begitu ya. Mungkin Tuhan ingin kita lebih mencintai keluarga, tapi wajar ketika seorang remaja lebih suka mencari-cari dirinya di kumpulan, ngegap, kelompok. It's normal, it's very normal, itu wajar. So bagi orang tua juga yang mungkin ngerasa kok anakku sering keluar, kok lebih seneng kumpul sama teman, itu wajar, itulah masa-masa remaja. Buku ini mengatakan seperti itu. Tapi kalau bagi yang sangat menyendiri, introvert yang gak suka kumpul, ya no problem. Karena seorang introvert pun pada akhirnya akan tetap butuh perkumpulan sosial, tetap butuh. Cuma memang lebih suka menyendiri, tapi tetap butuh. Ada titik-titik di mana orang introvert butuh perkumpulan. Kita lanjutkan di sini, mulai bisa berkompromi sehingga menjadi tenang, sabar, toleran dan menerima pendapat orang lain. Tadi dikatakan mudah marah, tersinggung, sekarang bisa lebih sabar dan kompromi dan toleran. Iya. Jadi memang remaja itu masa yang katanya ababil labil, tapi indah. Di sini kita itu mulai belajar, teman-teman yang masuk remaja, yang sekarang usia remaja. Aku yakin kalian merasakan dulu waktu anak-anak kalian tuh nggak peduli sama sekitar. Hari ini kalian mulai peduli sama teman kalian. Kalian mulai merasakan toleransi. Itulah remaja.
Kita mulai dewasa. Dan buat yang sudah dewasa, kalau hari ini masih belum bisa toleran, ini satu pelajaran buat kita. Mari, toleransi. Kita lanjut. Menjalin hubungan lebih serius dengan lawan jenis. So sweet. Iya, jadi menjalin hubungan yang lebih serius. Memang masuk remaja, ya, tapi jangan pacaran-pacaran dulu lah ya. Kalau masih SMP mungkin pacarannya ngapain sih ya, kerjain PR bareng gitu kali ya. Ya aku sih enggak sih. Kalau aku enggak. SMP, SMA enggak. Jadi tapi mulai ya. Jadi anak remaja memang berusaha mencoba mengenal lawan jenis, tapi harus dengan jalan yang benar. Kita lanjutkan. Di sini dikatakan apa? Mulai belajar menghadapi stres yang dihadapi. Nah, kalau hari ini teman-teman mulai stres, itu wajar, itulah remaja. Kalau anak-anak kayaknya main terus ceria terus nggak stres ya. Nah, so sekarang teman-teman yang masuk remaja, mungkin hari ini tugas sekolah makin banyak, apalagi stay at home, tugas kuliah, tugas sekolah makin banyak. Kalian merasa stres sekali. Itu wajar. Mari belajar menghadapinya. Tanyalah dengan kakakmu, kokomu, cecemu, abangmu, masmu, mbakmu, papa, mama, bapak, ibu. Tanyalah bagaimana cara manajemen stres itu. Wow. Di sini juga dikatakan apa? Senang membicarakan masalah sosial politik termasuk masalah agama. Wah, jadi kalau mulai nih tentang agama, tentang keyakinan, tentang Tuhan, tentang sosial, tentang politik, presiden dan lain sebagainya, pemerintahan. Kamu remaja. Asik. Wah, kita hampir masuk ke bagian-bagian terakhir ya. Kenali kepribadianmu. Ini sungguhan ya. Ini aku baca asli ini ciri-ciri remaja. Ini maksudnya gitu ya. Ini nih ciri-ciri remaja yang sehat secara pribadi. Kamu merasa ini Allah ya yang bikin ya. Allah ya kamu. Kamu merasa satu, bisa menerima diri apa adanya. Dua, bisa menerima koreksi atau kritik orang lain. 3. Bisa menerima orang lain apa adanya. 4. Mampu mengatasi stres dan menyelesaikan dengan baik. 5. Tidak mudah marah. 6. Tidak mudah emosi. Gue banget tuh. Pling pling pling. Ini maksud gue. Iya, jadi memang sebagai seorang remaja, karena kita mulai ababil, mulai merasakan stres, mulai merasakan segala macamnya, kita belajar. Dan sebagai remaja yang benar, kita harus bisa menyikapinya. Bawalah dalam doa, maka segala stres itu akan kita hadapi dengan rasa syukur. Stres teratasi, kita bisa lanjutkan. Inilah kepribadian dari remaja. Apakah kamu salah satunya? Kita akan ketemu lagi nanti selanjutnya, akan membahas tentang perubahan sosial dan lain sebagainya. Mungkin 2-3 hari lagi kita akan bertemu lagi.